سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله ومن والاه. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العلي العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus Rasulnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa hidayah, petunjuk, dan agama kebenaran untuk memenangkannya atas semua agama, walaupun kaum musyrikin tidak suka. Dan Rasulullah bersabda, sesungguhnya Al-Husain adalah lentera hidayah, misbahul huda, dan bahtera keselamatan, yaitu safinatun najah. Misbahul huda sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat di surat As-Saff ayat 9 mungkin, itu yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau diutus oleh Allah dengan membawa al-huda, hidayah, petunjuk. Dan di masa Imam Husain alaihissalam, hidayah ini memerlukan lentera, memerlukan penerangan, memerlukan cahaya yang menyinari hidayah itu. Sebab banyak umat, banyak manusia di masa Imam Husain khususnya, dunia sudah menjadi gelap, bahwa yang kuat, yang dia kaum borjuis, kaum elit, punya uang, itu yang berkuasa, sedangkan yang jelata, orang bawahan, tidak punya pandangan, pandangannya tidak dianggap, dan yang hanya bisa dilakukan mengekor, ikut kepada orang-orang yang punya uang, orang-orang yang punya kuasa. Sehingga Al-Quran hanya dilihat keindahannya itu sebatas lafaz-lafaz, dilantunkan dengan indah, tapi maknanya tidak dipahami dengan baik. Perlu penjelasan, perlu contoh, perlu figur bahwa Imam Husain alaihissalam sepenuhnya adalah sosok Islam. Kalau ingin melihat Islam sepenuhnya, lihatlah cucu Nabi ini, Imam Husain alaihissalam. Kalau ingin melihat iman, lihatlah sosok cucu Nabi ini, ya, bahwa Imam Husain adalah sosok iman. Kalau ingin melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada salinannya, ada duplikatnya, dan dia adalah Imam Husain alaihissalam. Setiap imam dari Ahlul Bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah salinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, duplikatnya beliau. Setiap zaman ada setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
hingga zaman sekarang, siapa salinannya Rasulullah? Siapa yang akhlaknya seperti Rasulullah? Siapa yang perhatiannya sedemikian besar kepada umatnya seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu keturunannya beliau yang disebut dengan Qaimu Ali Muhammad, dan dialah Imam Zaman, Imam Al-Muntadhar Al-Mahdi Ajjalallah Farajahu Syarif. Dia dalam hikmah Allah sedang gaib, digaibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena umat ini belum siap untuk menerima kehadirannya. Di sepanjang sejarah para imam semuanya dibunuh, semuanya dizalimi, terutama Imam Husain alaihissalam, Abu Abdullah al-Husain. Kita malam ini adalah malam Arba'in, hari 40 hari kesyahidan Imam Husain alaihissalam. Pertanyaannya, mengapa 40 hari? Bukankah Imam Husain telah syahid 14 abad yang lalu? 61 Hijriah, 10 Muharram, Imam Husain syahid, dan 40 hari kemudian pada tanggal 20 Safar 61 Hijriah, Imam Husain sudah 40 harinya. Kenapa masih ada 40 hari lagi? 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari tahun ketiga, tahun keempat. Sekarang sudah tahun keberapa? Sudah 1400 tahun yang lalu. Kok masih disebut dengan Arba'in syahadah Imam Husain, Abu Abdullah al-Husain? Itu satu. Kenapa Arba'in? Kedua, kenapa hanya untuk Imam Husain alaihissalam hanya ada Arba'in Imam Husain? Kok nggak ada Arba'in Rasulullah? Kok nggak ada Arba'in Imam Ali? Nggak ada Arba'in Sayyidah Fatimah Az-Zahra? Nggak ada Arba'in Imam Hasan? Dan sampai seterusnya, sampai Imam Hasan Al-Askari, Imam ke-11. Tidak ada Arba'in Imam Hasan Al-Askari, yang ada hanya Arba'in Imam Husain alaihissalam. Soal yang pertama, Arba'in Imam Husain, kenapa memilih 40, bukan 100, bukan 50, bukan 1000, bukan tahunan? Kalau tahunan ya jelas, tapi kok 40? Ini ada rahasia. Pak Dudi suka dengan rahasia-rahasia itu. Cari angka 40 ini rahasianya apa? Di dalam Al-Quran terdapat angka 40. Di dalam riwayat ada angka 40. Di dalam Al-Quran, Nabi Musa alaihissalam puasa sampai 40 hari. Diberi tugas 30 hari, ditambah 10 hari lagi, jadi 40, disempurnakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Untuk apa? Untuk menerima kitab suci Taurat yang menjadi hidayah bagi Bani Israel, Nabi Isa. Dan kalau di riwayat-riwayat banyak, kalau kita mencari, seperti benih manusia kalau ada di dalam rahim, umurnya 40 hari. Setelah itu berubah menjadi segumpal darah. Menjadi segumpal darah, alaqah, yang disebut dengan alaqah. Lalu umurnya 40 hari juga. Setelah 40 hari menjadi mudghah, jadi segumpal daging. Umurnya 40 hari. Banyak angka-angka 40 hari. Lalu dalam hadis juga disebutkan siapa yang menghafal 40 hadis dan seterusnya. Ini angka 40 dipilih menjadi sesuatu yang menghidupkan Asyura, yang menghidupkan kebangkitan Imam Husain alaihissalam
dalam melawan kezaliman hingga pengorbanan agungnya itu pada hari Asyura 61 Hijriah. Itu pengorbanan agungnya ini jangan sampai hanya tinggal sejarah, tetapi harus diabadikan, harus diceritakan, harus dijelaskan. Kapan itu pertama kali dijelaskan? Yaitu ketika tawanan atau Sabaya Al-Husain Sayyidah Zainab binti Amiril Mukminin Ali bin Abi Thalib dan Imam Ali As-Sajjad walaupun ditawan, digiring dengan paksa, dan juga walaupun Imam As-Sajjad diikat kaki dan tangannya, tetapi di hadapan penguasa melawan. Sayyidah Zainab di hadapan Ibnu Ziyad ketika ditanya, bagaimana menurut pandanganmu ya Zainab putri Ali bin Abi Thalib, atas semua ini abangmu sudah terbunuh, ponakan-ponakanmu sudah terbunuh, anak-anakmu sendiri sudah terbunuh, keluargamu sudah terbunuh, yang laki-laki sahabat-sahabat Imam Husain yang setia sudah terbunuh. Apa jawaban Sayyidah Zainab Al-Aqilah, Sayyidah Zainab Al-Kubra? Beliau mengatakan, ma ra'aitu illa jamila. Tidak aku lihat musibah yang menimpa Abu Abdillahil Husain, yang aku saksikan dengan mata kepala Imam Husain setelah syahid, dadanya diinjak-injak dengan kuda, kepalanya dipisahkan dari tubuhnya, lalu ditancapkan di atas tombak dan dibawa dari Karbala sampai ke Kufah. Dari Kufah dibawa sampai ke Syam bersama tawanan keluarga, anak-anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dilihat oleh Sayyidah Zainab adalah keindahan. Mengapa keindahan? Karena semua adalah pengorbanan. Pengorbanan apa? Pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arabita ya Rabbi, ridhokah wahai ya Allah atas semua pengorbanan ini? Itu yang diucapkan oleh Imam Husain alaihissalam setelah bayinya yang haus disambut dengan anak panah dan darahnya dilempar ke langit. Arabita ya Rabb. Itu pengorbanan agung Abu Abdillahil Husain yang tidak dialami oleh para imam. Rasulullah tidak mengalami seperti itu di masa itu. Imam Ali tidak mengalaminya, Imam Hasan tidak mengalaminya, para imam lainnya tidak mengalaminya, dialami oleh Abu Abdillahil Husain. Karena itu Imam Hasan mengatakan, la yauma ka yaumika ya Abu Abdillah. Ketika Imam Hasan terbaring setelah keracunan, minum racun, keracunan, dan akan syahid, Imam Husain melihat abangnya keadaan kritis, menangis. Kenapa engkau menangis? Aku yang lebih pantas menangisimu. Karena la yauma ka yaumika ya Abu Abdillah. Tiada hari seperti harimu, wahai Husain, wahai Abu Abdillah. Nah, itu artinya bahwa semua menangisi Abu Abdillahil Husain. Rasulullah menangisi cucunya ini. Diceritakan di dalam masjid, di depan para sahabat, Rasulullah menceritakannya sambil menangis. Para sahabat semuanya di dalam masjid menangis. Imam Ali pun menangis ketika dalam perjalanan menuju Siffin sampai di sungai Efrat, melihat sungai itu, ingat putranya yang nanti pada tahun 61 Hijriah itu akan dibantai, dan dia mengatakan sabran ya
sabran Abu Abdillah, sabar wahai Abu Abdillah. Dan kesabaran tidak diragukan oleh Imam Hussein. Beliau sabar menghadapi 30.000 pasukan yang mengeroyoknya, yang menyerbunya beliau sendirian. Beliau tidak dikasih air, beliau kehausan, beliau terasing di tengah umat kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang tidak kenal Imam Hussein alaihissalam di masa itu? Siapa yang tidak kenal? Tahu kalau itu Al Hussein, putra Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Oleh karena itu, pengorbanan agung Rasulullah Abu Abdullah al-Husain tidak dialami oleh selain Imam Hussein alaihissalam. Dan juga kemudian ya Asyura, kebangkitan Imam Hussein alaihissalam, musibah besar yang menimpa Abu Abdullah al-Husain, kesyahidannya yang sedemikian mazlum, syahid, kemudian keluarganya ditawan dengan memilukan, itu dialami oleh Imam Hussein alaihissalam. Dan juga pengorbanannya itu tidak dilakukan oleh selain Imam Hussein alaihissalam. Kemudian semua berduka atas Abu Abdullah al-Husain. Semua Rasulullah berduka, semuanya. Nah, berduka cita lebih memilukan, lebih banyak sedihnya, lebih banyak acara tangisnya daripada yang lain. Nah, Arba'in ini dalam rangka menghidupkan Asyura, dalam rangka menghidupkan darah, mengalahkan pedang. Imam Hussein tumpah darahnya, darah sucinya, dan itu mengalahkan pedang-pedang, mengalahkan kekuatan-kekuatan, semua kekuatan material, semua kekuatan yang tidak abadi. Yang abadi adalah nilai-nilai yang dibawa oleh Imam Hussein dan yang dilakukan oleh beliau. Hingga sekarang kita menghidupkannya, ahyu amrona, ya, kita menghidupkannya. Imam Ali Ar-Ridha mengatakan, ahyu amrona, rahimallah man ahya amrona. Alhamdulillah, kita dengan Husainiyah ini mulai dari pertama dalam rangka apa? Menghidupkan urusan Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam, dan menghidupkan perkara urusan Ahlul Bait Nabi, itu Allah akan memberikan rahmatnya secara khusus. Kita belajar dari Bismillah, ada Ar-Rahman, rahmat Allah untuk semuanya tanpa pandang bulu, mau iman, mau tidak iman, manusia yang manapun, manusia yang baik maupun bejat, dalam rahmat rahmaniyahnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Ar-Rahim, ada rahmat Allah yang khusus ini, sebagaimana juga dijelaskan di dalam surat Al-Fatihah. Rahmat Allah yang khusus ini adalah untuk orang-orang alladzina an'amta alaihim, yang Allah karuniakan kepada mereka. Jalan mereka adalah jalan yang lurus, jalan yang untuk ke sana petunjuknya, hidayahnya, bimbingan ke jalan ini kita mohonkan. Ihdinas siratal mustaqim. Kita selalu memohon itu, bukan cuma kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia suci terkasihnya yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kana qaba qausain au adna. Kedudukan Rasulullah di sisi Allah itu seperti dua sisi ini, enggak ada halangan. Allah dan Rasulnya enggak ada halangan. Kalau tiga begini berarti ada halangan.
dihalangi oleh tengahnya ini kausain, dua sisi, nggak ada halangan. Saking dekatnya Rasulullah dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tetaplah dia mengatakan ihdinas siratal mustaqim setiap harinya, berulang kali. Kalau beliau setiap malam sholat 1000 rakaat, berarti berapa banyak yang beliau mohonkan ihdinas siratal mustaqimnya? Enggak terhitung, mungkin banyak. Kita harus pakai kalkulator. 1000 kali 2 berarti 2000 ihdinas siratal mustaqim. Belum lagi yang lain di dalam sholat ihdinas siratal mustaqim. Di luar sholat kita tadi baca Al-Fatihah ihdinas siratal mustaqim. Selalu kita mohonkan. Kenapa? Ya karena kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujud kita dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita miliki dari Allah Subhanahu wa taala. Semua dari Allah. Kita sholat, dari mana kok bisa kita sholat? Kalau bukan karena hidayah Allah Subhanahu wa taala, dari mana kok bisa kita mendapat bimbingan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Kita tidak punya apa-apa. Berangkat kita seperti lahir tidak punya apa-apa, tanpa baju. Kita bahkan lahir menangis, membutuhkan kasih sayang orang tua, dibesarkan, dipelihara, perlu perlindungan dan seterusnya. Kita nggak punya apa-apa di sini. Nah, sampai Imam Ali Zainal Abidin juga disebut Zainul Abidin, As-Sajjad, ahli ibadah. Ibadahnya beliau adalah ibadahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ingin melihat ibadahnya Rasulullah, lihatlah Zainul Abidin, Imam Ali As-Sajjad, cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu artinya selain Allah tidak ada kemandirian. Selain Allah bergantung, termasuk hidayah, bimbingan ke jalan yang lurus, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Inna lillah, kita semua milik Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ilaihi, dan kita kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala rajiun, kita akan kembali. Kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu makna Ar-Rahman, kita semua kembali kepada Allah. Namun kembalinya kita kepada Allah dalam keadaan bagaimana? Dalam keadaan apakah kita mendapatkan rahmat yang khusus ataukah rahmat yang umum? Termasuk iblis pun iblis pun ada di dalam rahmat itu. Nah, ini artinya bahwasanya momen arba'in, ya, momen arba'in itu Sayyidah Zainab menjelaskan kemadluman Imam Husain alaihissalam, juga menjelaskan kezaliman, kekuasaan yang zalim, dan itu tumbang, dikalahkan oleh darah semua kekuatannya dengan pedangnya, dengan rudalnya. Ini contoh, Amerika punya pesawat canggih, punya rudal canggih, harganya tidak tahu harganya berapa, triliunan, tapi kalah. Tapi kewalahan melawan orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yang perjuangannya adalah perjuangan Husaini, yang kebangkitannya adalah kebangkitan Imam Husain alaihissalam. Pengorbanannya adalah pengorbanan Imam Husain alaihissalam. Tidak takut mati. Kata Qasim Sulaimani mengatakan, orang yang takut kepada Allah, maka semua selain Allah akan takut padanya. Man khafallah khafahu kullu syai' minhu. Yang takut kepada Allah, kalau kita takut kepada Allah, itu matematikanya semua selain Allah akan takut padamu. Tapi kalau kamu tidak takut kepada Allah, maka kamu sendiri yang takut sama segala sesuatu. Sama semut aja kita takut.
Sama nyamuk aja kita takut, sama kecoa aja kita takut. Kalau tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Khomeini mengatakan musuh-musuh ini diberi rasa takut yang akut oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Iran sampai sekarang terus bertahan? Mengapa kok nggak langsung dibom saja dengan nuklirnya? Allah beri rasa takut di dalam hatinya orang-orang zalim. Ya, kenapa Imam Sajjad alaihissalam kok nggak dibunuh sekalian di hadapan Ibnu Ziyad di Kufah, di hadapan Yazid di Syam, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya. Orang-orang istana di Syam takut dengan Imam Ali As-Sajjad yang diikat, dan dia bertanya kepada orang-orang istana ketika azan dikumandangkan, tahu tidak kalian siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut di dalam azan itu, yang dikumandangkan itu? Enggak ada yang bisa jawab. Tahu bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kakeknya. Lalu lantas kenapa umat ini tahu bahwa ini cucunya Imam Ali As-Sajjad, anak dari cucunya, lalu dihina, direndahkan, dihinakan? Nah, itulah bahwa Arba'in menghidupkan Asyura, Arba'in menghidupkan tawanan yang memperjuangkan misi, visi Abu Abdillahil Husain alaihissalam. Fakta sekarang kita melihat jutaan umat, 20 juta sekarang tahun ini, bahkan lebih di Irak, di Karbala orang-orang jalan kaki dari Najaf 70 km sampai 80 km dari Najaf. Ada tiang sampai tiang itu, tiang satu dengan tiang lainnya berjarak 50 meter dan sampai 1.200, 300 sampai 1.400 sekian sampai di haramnya Imam Husain alaihissalam, itu sepanjang 70 sampai 80 km berjalan. Untuk berjalan normal itu ditempuh 3 hari, istirahat, besoknya lagi jalan lagi dari pagi sampai sore, malam istirahat 3 hari baru sampai ke Karbala. Ini adalah menghidupkan semua itu, kebangkitan, pengorbanan, bahwa Arba'in menghidupkan semua itu. Arba'in itu menghidupkan perlawanan manusia kepada yang zalim. Dengan ziarah, bahwa dalam hadis dikatakan tanda orang mukmin adalah ziarah Arba'in. Ziarah Arba'in ya nggak harus ke Karbala bagi yang punya ongkos. Sampai ada fitnah orang-orang Syiah hajinya ke Karbala, Masya Allah. Nah, ada perbedaan di situ, musim haji sama musim Arba'in di Karbala. Apa perbedaannya? Musim haji wajib bagi yang mampu. Kalau musim Arba'in 40 hari atau 20 safar, enggak, walaupun mampu enggak ziarah juga enggak apa-apa. Itu satu. Kedua, yang haji harus Islam, walaupun itu madhabnya apa, yang penting Islam. Kalau bukan Islam, enggak wajib itu haji. Wajib dengan syarat kalau mau haji harus Islam dulu, baru pergi haji. Selain Islam, enggak bisa dia pergi haji ke situ. Tapi kalau ke Karbala, Arba'in enggak harus dia Islam. Orang Kristen pun boleh di situ. Orang Yahudi pun boleh ke sana untuk
ziarah arba'in, itu bedanya. Siapapun. Imam Hussein dikagumi bukan hanya orang Syiah saja, tetapi dikagumi oleh tokoh-tokoh Islam dan bahkan yang bukan Islam. Mahatma Gandhi mengagumi Al-Hussein. Bung Karno juga begitu. Kemudian Hamka juga begitu, itu yang Islam. Ya. Yang lain yang bukan Islam melihat Imam Hussein alaihissalam, Imam Hussein memberikan inspirasi bagi orang yang membaca sejarahnya untuk bangkit. Nggak boleh bodoh kita ini, kita harus bangkit, sadar bahwa hidup hanya sementara dan kita hidup untuk apa, tujuannya apa, ya kita pasti punya tujuan, kita pasti hidup ini punya arti. Bagaimana Imam Hussein alaihissalam mengajarinya kepada kita. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat. Dan sebagai penutup, Imam Khomeini mengatakan, inna kullama indana huwa min barakati Asyura. Semua yang kami miliki, semua yang Iran sampai sekarang ini miliki, punya, itu berkatnya Asyura. Berkatnya Asyura. Mereka ulama pecinta Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam, mereka menghidupkan Asyura, menghidupkan Imam Hussein, menghidupkan keadilan, menghidupkan kebenaran, dan yang dimiliki berkahnya itu karena Asyura. Wahadihil majalis fi syahrai Muharram wa Safar. Dan majlis-majlis seperti ini, selagi kita baca selawat ketika disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, dalam tawassul kita menyebut para imam, Imam Hussein terutama alaihissalam, Sayyidah Zahra ibunya alaihissalam, itu akan membawa keberkahan sendiri. Yakinlah, percayalah bahwa kita akan mendapatkan keberkahan itu. Keberkahan itu artinya kebaikan yang melimpah, kebaikan yang tidak bisa kita jual. Maksudnya tidak bisa dinilai dengan materi. Keberkahan itu karena kita bersama insya Allah Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sallallahu alaihi Muhammad wa ali Muhammad.